Prativi Novianti alias Teh Novi dituduh sebagai pengguna narkoboy. Mereka memaksa agar seorang Teh Novi harus tes urin. Tidak puas dengan tes urin, harus tes rambut. Dan itu semua sudah dilakukan oleh Prativi Novianti ini. Dengan demikian, kita sebagai netizen yang masih mempunyai logika akal sehat yang waras, mari kita tuntut Farhad Abbas dan RD Law untuk tes kejiwaan mereka. Apakah lawyer ini masih waras? Mari kita simak cuplikan-cuplikan video berikut ini terkait dengan tes rambut yang dilakukan oleh Prativi Novianti. Inilah cuplikan video selengkapnya. Wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 Oktober 2024, saya sudah melakukan tes. Ini rambut saya sudah diambil 2 kali, jadi nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Bismillah, terima kasih. Nyuruh tes urin udah, nyuruh tes rambut udah ya. Sekarang gantian Erdelo, Bang Farhad, kalian tes kejiwaan ya. Ya, nanti kalau hasilnya positif ya, Anda punya gangguan jiwa, nanti netizen tag Pak Purnomo ya, biar bisa ngerawat kalian, biar sembuh. Iya, biar nggak ruwet warga 62 lihat tingkah laku kalian ya. Mungkin biar nggak terlalu kelihatan, mungkin ambilnya sedikit-sedikit, 1 titik, beberapa titik gitu ya. Izin ya Kak. Ambil sedikit ya Kak. Maaf ya. Lihat video ini, sumpah gue sedih banget. Kayak segininya ya Teh Novi buat buktiin bahwa dia tuh bukan pengguna narkoboy gitu loh. Dia mau bantah tuduhan dari lawyer-lawyer sebelah sama tuduhan dari si Zanzabela itu ya. Dan setelah diperlakukan begini, Teh Novi nggak ada tuh mau ngebales atau apa gitu loh. Dia cuma mau buktiin aja gitu loh, kalau semua tuduhan itu nggak benar. Sedih banget nggak sih? Terus kalau udah tes rambut kayak gini ya, kemarin udah tes urin juga, mau disuruh tes apa lagi? Tes CPNS? Apa testimoni? Emang dikira Teh Novi jual makanan apa? Kan enggak. Terus kalian harus nonton video ini nih. Akun-akun yang memang digerakkan, nanti kita minta polisi untuk menyelidiki gitu. Kenapa banyak yang membuli akun bodong? Apa tujuannya? Siapa yang menggerakkan? Kalau terkait dengan pemilik yayasan ya tambah pasal lagi. Dengar kan dia bilang apa? Katanya akun-akun yang membuli si Agus ini adalah akun-akun bodong. Padahal ini jelas-jelas akun gua bukan akun bodong. Muka gua terpampang nyata gitu loh. Yang bodong tuh cuma udel gua, user gua, bukan akun gua gitu loh. Aduh, sumpah gua malu banget ya sama orang-orang di luar Indonesia ya, di negara-negara lain yang udah pada maju gitu loh. Karena kasus-kasus di Indonesia kayak begini nih sering banget terjadi, dan lawyer-lawyernya ya SDM-nya kayak gini gitu loh. Gua malu banget kalau misalnya orang Amerika Usyara ngelihat di Indonesia SDM lawyernya kayak gini. Kata gue mah kalau kalah aja, jangan kebanyakan cerita mulu nggak kelar-kelar. Orang disuruh tes ini itu. Sekalian aja nanti udah kelar tes semuanya disuruh tes drive sekalian, suruh tes drive. Novi juga nggak baik-baik banget. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terlalu kelihatan, mungkin ambilnya sedikit-sedikit, 1 titik. Bisa nggak mulut lu tuh diem aja, nggak usah lu tuh ikut-ikutan pansos. Terus lu mau minta pembuktian apa lagi tuh? Sampai Teh Novi tuh nih ngetes pakai rambut, udah Teh Novi nggak usah didengerin tuh, dia tuh mukanya aja banyakan permaknya, ngata-ngatain orang.
Puas lo udah pansos sana sini percuma mbak. Lu pansos kayak gitu juga gak bakal mbak bisa naik. Nama lu tetep redup. Lu mau ngebelain si Agus? Ya kalau mau ngebelain Agus ya lu biayain dong biaya hidupnya Agus. Lu itu yang bener, jangan keluar-keluar sana sini. Kayak gak berguna banget sih lu keluar-keluar. Ih, gue aja ya yang seliweran. Gue tuh ngeliat seliweran muka lu tuh yang berkomentar kayak gitu tuh. Enak tau gak? Sayangnya Teh Novi ini gak bisa ya ngata-ngatain lu kayak gue kayak gini. Lu cuma bisa ngata-ngatain si Teh Novi doang. Udah stop, sudah gak usah bahas Teh Novi deh. Gak malu sama diri sendiri tuh, sama omongan sendiri tuh. Di bukti-buktinya juga gak terbukti. Malu kan lo, ketahuan mau pansos ya. Gak punya karya ya. Makanya kalau lu bisa berkarya, lu merasa orang baik, lu merasa paling hebat, coba lu ngelakuin seperti apa yang Teh Novi lakuin. Bisa gak? Gak usah cuma bisa berkuar sana sini. Ngomongnya juga udah mengandung unsur fitnah. Udah ya mbak-mbak yang sok ngide, sok pinter. Daripada lu ntar dirujak sama netizen, udah diem. Udah deh, jangan sok iye, hidung lu tuh perbaikin, penyok. Kalian semua benci saya nggak? Enggak kan? Ya, jangan bilang iya nggak? Tuh, Bang Abdul bertanya tuh, benci nggak sama dia? Jawab yang jujur. Jangan di depan bilang tidak benci, di belakang bilang benci katanya. Jawab sejujur-jujurnya. Meskipun pahit, harus berkata jujur. Ayo jawab tuh pertanyaannya, Bang Abdul. Jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Jujur, betapa tabahnya hati Pratiwi Novianti ketika dia dituduh sebagai pengguna narkoboy. Sangat menyakitkan. Awalnya Teh Novi ini punya niat yang mulia untuk membantu Agus Salim atas penderitaannya. Tetapi siapa sangka bahwa pada akhirnya persoalannya sampai seribet ini. Merambat kemana-mana hanya karena ulah dari lawyernya Agus Salim yang tidak berkualitas. Ada Erdelow dan ada Farhad Abbas, ditambah lagi dengan Zanzabella yang selalu mengkompor-komporin persoalan dari Agus Salim dan Teh Novi ini. Pemirsa sekalian, bagi saya secara pribadi, saya melihat bahwa pribadinya Teh Novi ini benar-benar dia menggunakan ilmu padi. Semakin berisi, dia semakin merunduk. Semakin menunjukkan jati dirinya bahwa dia membantu Agus Salim itu benar-benar dengan tulus hati dan mulia. Tidak seperti Farhad Abbas, tidak seperti Erdelow, dan tidak seperti Zanzabella, yang boleh kita katakan bahwa mereka-mereka ini adalah manusia-manusia pansos yang saat ini sedang mencari popularitas, yang saat ini sedang mencari panggung, di mana ada berita viral, di situ mereka nongol mukanya. Terus terang, masyarakat Indonesia hari ini tidak semudah untuk dibodohi. Kasus dari Agus Salim dan Teh Novi ini sudah sejak lama orang mengikutinya. Saya yang adalah salah satunya. Tetapi sudah sering kali dalam berbagai cuplikan video saya, selalu saya katakan bahwa mari kita lihat kasusnya Agus Salim dan Teh Novi ini dengan menggunakan logika akal sehat. Karena bagi saya secara pribadi, persoalan dari Agus Salim dan Teh Novi ini sebenarnya tidak sampai seramai ini. Tetapi hanya karena hadirnya Farhad Abbas yang kala itu melamarkan diri untuk menjadi lawyer dari keluarga Agus Salim dengan iming-iming bahwa mau membantu orang yang tidak mampu, mau membantu orang-orang kecil dan lain sebagainya. Pada akhirnya Teh Novi dilaporkan ke pihak penegak hukum. Di sini adalah awal mulanya. Kehebohan dan keblunderan mulai diproduksi di mana-mana oleh Agus Salim
dan Farhad Abbas. Seorang Teh Novi, dia tetap komitmen, dia tetap konsisten bahwa saya hanya mau menjaga amanat dari para donatur karena uang itu disumbangkan untuk biaya pengobatan, bukan untuk biaya bayar utang rumah, bukan untuk biaya beli Samsung S23, bukan untuk biaya hura-hura, atau bukan untuk biaya dibagi-bagikan kepada keluarga dan orang tua. Uang itu diberikan oleh donatur dengan niat dan tujuan yang mulia, yakni untuk biaya pengobatan. Dan perlu kita pahami bahwa uang ini diamankan oleh yayasan, bukan Prativi Novianti secara perindividual. Mari kita bedakan. Uang itu diamankan oleh yayasan, bukan Prativi Novianti. Dan itu sudah dijelaskan oleh lawyernya Prativi Novianti pada hari kemarin setelah mereka melakukan press conference. Tampaknya Erdelow dan Farhad Abbas memang tidak mendalami kasus ini secara detail. Mereka hanya mau cari pamor. Mereka hanya mau mencari nama. Di mana ada berita viral, Farhad Abbas dan Erdelow ini pun nongol di sana. Mari, berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video yang salah satunya adalah pernyataan dari Herwanto yang tidak menjadi persoalan bila seorang teman yang bernama Farhad Abbas tidak lagi menganggap dirinya sebagai sahabat. Dan yang kedua, kita akan mendengarkan bersama-sama ungkapan isi hati dari seorang donatur yang meminta agar Agus Salim lebih elok dan lebih mulia Anda berdamai dengan Prativi Novianti. Kalau Anda masih tahu diri, kalau Anda masih punya hati nurani, dan kalau Anda masih tahu malu. Mari kita simak videonya. Nggak mau berteman sama saya, gua nggak rugi, ya. Emang gua pikirin, ya kalau saya begini ya, kemarin pada saat saya bersama dengan Oki, saya masih menyebut dia sebagai sahabat, ya. Saya mengatakan dia sebagai sahabat. Nah, ketika setelah sebelum respon pun dia seperti saya, ya. Kita sempat ya, walaupun kalimat dia menurut saya dia kurang bersahabat, tapi tetap mengatakan dia sebagai sahabat. Tapi dengan dia bikin status, ya, dengan dia mengucapkan bahwa yang bela Novi itu bukan tidak lagi menjadi teman dan sebagainya. Kalau saya begini, ya, kalau saya ya teman yang mau berteman sama saya, alhamdulillah. Nggak mau berteman sama saya, gua nggak rugi, ya. Emang gua pikirin, ya, emang dia siapa lu, ya, berteman sama gua juga untung gua apa. Nah, jadi kalau seandainya ada sahabat saya yang menurut saya yang pantas saya hormati, yang pantas saya hargai, saya akan hormati dan hargai. Tapi kalau ada teman saya yang tidak pantas untuk saya hormati, tidak pantas saya hargai, mau ngapain, ya, berteman sama saya juga nggak penting, ya. Emangnya lu ngasih apa ke gua, nggak ada urusan sama gua, mau berteman oke, nggak berteman silakan, itu aja. Ini kita akan dapat info kakak salah satu donatur yang membantu Agus kemarin, yang berita yang lagi viral nih. Ternyata uang yang didonasikan oleh para donatur masih dalam kontroversi. Nah, kakak sendiri melihat kontroversi antara Agus dan Novi dan yayasannya seperti apa, Kak? Sebenarnya sedih ya, sebagai salah satu yang menyumbang ya, sedih sih. Sebenarnya berharap sebenarnya untuk dana itu untuk membantu si Agus, habis itu dipakai juga dipergunakan dengan baik buat keperluannya si Agus. Jadi ya pas tahu ini beritanya jadi simpang siur, jadi ribut-ributan, jadi besar kayak gini, jadi kayak sedih sebenarnya. Terus ya saya sih berharapnya ya dana yang diminta sama yayasannya si Novi, katanya mau diambil, mau dikelola sama beliau, menurut aku itu bagus sih sebenarnya. Tapi
Jadi alangkah baiknya mungkin dana itu kita kasih kepercayaan lah sama Agus untuk dia yang mengelola. Toh juga biaya rumah sakit kan dia bisa mantau dari jauh gitu. Oh ya, biaya rumah sakitnya apanya selama itu untuk keperluannya si Agus, menurut aku sih nggak jadi masalah ya. Toh juga kita sebagai donatur, kita yang nyumbang karena kita rasa kasihan supaya bisa ngebantu. Ya saya sih pengennya terserah si Agus mau dipakai buat apa, karena kan matanya disiram, otomatis dia kan nggak bisa kerja, nggak bisa nyari duit lagi. Jadi kalau untuk dipakai buat mungkin makan, keperluannya dia, buat kehidupannya dia, sorry ya, untuk membayar utangnya juga menurut aku nggak apa-apa, karena dia mau bayar utangnya bagaimana kalau seandainya dia nggak kerja. Jadi menurut aku ya kita ikhlas banget kok. Untuk saya ya, saya sendiri mungkin nyumbangnya nggak banyak kok, nggak banyak lah, dikit. Cuma menurut aku ya sayang aja hal kayak gini yang seharusnya bisa dia nikmatin malah jadi ribut kayak gini kan kasihan juga. Dia harusnya kan fokus sama penyakitnya dia, kesehatannya dia, dan kita juga nggak tahu perekonomian orang tuh kayak apa. Mungkin dia lagi banyak utang, dia nggak bisa kerja, ya dia pakai dana itu menurut aku sih fine sih, nggak jadi masalah gitu. Dan semoga masalah ini kan udah besar banget, bisa dikecil-kecilin. Jadi maksudnya dari kubu Agus, kubu Novi bisa bersatu nih. Jadi mereka bersatu, habis itu dari kubu Novi nih, bukan kubu ya, maksudnya dari yayasannya Novi itu bisa mantau dari jauh. Si Agusnya juga lebih transparan sama si yayasan, ya menurut aku juga nggak apa-apa. Misalnya si Agus bilang saya pakai buat ini juga nggak masalah. Tapi untuk kita donatur terserah mau dipakai buat apapun nggak apa-apa. Pribadi ya buat saya ya. Karena kan matanya rusak kan, matanya udah rusak, habis itu dia nggak bisa kerja, mungkin dia mau beli susu anak, mungkin ya mau bayar utangnya dia, atau mungkin mau berterima kasih sama saudaranya yang udah ngebantuin dia. Menurut aku sih nggak jadi masalah. Toh juga kan kita ini nyumbang kan buat nyari pahalanya udah kita dapat gitu. Jadi kalau untuk diungkit-ungkit kayak gitu yang tadinya kita udah ikhlas, jadi aduh kok iya ya begini, jadi kan pahalanya jadi nggak nyampe lagi gitu. Jadi menurut aku semoga masalah ini cepat selesai ya. Saya ikhlas apapun dana itu mau dipakai buat apa, walaupun itu nggak banyak ya, nggak banyak, tapi semoga bisa ngebantu. Semoga masalah ini bisa selesai, kita kecil-kecilin, nggak usah ada tuntut menuntut. Mungkin itu lebih baik, karena kan namanya orang sakit itu mentalnya pasti lagi turun, habis itu kesehatannya juga lagi turun, dan orang yang ngejaga pun juga kan kita harus jaga mentalnya. Gitu, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, dan ibunya. Jadi tolonglah, karena kan kita tahu ya netizen kan kadang suka ngegiring-giring atau gimana pun gitu kan, kasihan ya. Kita aja yang normal aja kadang kita aduh kasihan banget sih, kita dihujat aja kita stres gitu, apalagi orang yang lagi sakit. Jadi mudah-mudahan masalah ini cepat kelar, nggak ada tuntut menuntut, semoga berjalan dengan lancar, dan saya ikhlas mau dipakai buat apapun ya kalau untuk saya, walaupun Selagi untuk kebutuhan selagi itu kebutuhan itu oke sih. Oke guys, itu adalah komentar singkat dari seorang donatur bahwa uang itu mau dipakai apapun silakan, tetapi ada dalam tanda kutip tadi kalau kita tidak salah mendengar, yakni untuk utangnya Mas Agus. Tetapi nyatanya tidak. Utang itu adalah utang dari Wawanya. Jelas ya. Di sini yang tidak dipahami oleh seorang Farhad Abbas ataupun oleh seorang Erdelo. Mereka berkuar-kuar, tidak fokus untuk menyelesaikan persoalan atas laporan yang dibuat oleh Farhad Abbas dan Agus Salim ke pihak penegak hukum. Makanya dari awal saya secara pribadi mau katakan bahwa kalau persoalan ini tidak ada campur tangannya dari Farhad Abbas dan Erdelo itu, saya sangat yakin dan percaya persoalan ini tidak seruwet ini. Mungkin sekarang Agus Salim sudah di Malaysia, atau mungkin sudah di Singapura, atau mungkin sudah di luar negeri di daerah manapun untuk mengobati matanya. Tetapi yang menjadi blunder ketika seorang Agus Salim yang adalah korban ini melaporkan Teh Novi yang sudah berjuang, yang sudah banting tulang untuk mendapatkan donasi itu guna meringankan penderitaan dari Agus Salim ini.
Di mana kira-kira hati nurani seorang Agus Salim? Ditambah lagi dengan komentar-komentar dari netizen, khususnya para donatur, yang juga mengungkapkan kekecewaan mereka. Salah satu donatur dalam cuplikan video ini tadi, saya ingin membaca kepada pemirsa sekalian yang mengatakan begini, bahwa Bang Densu, sekali lagi saya speak up, tolong uang donasi ditarik semua, termasuk yang sudah masuk ke rekening keluarga. Demi apapun kami nggak ikhlas. Kami nyisikan rezeki untuk kesembuhan dia, tapi yang ditolong malah nggak tahu diri, pengen pulang kampung ke Aceh segala dengan menikmati duit donasi. Kami semua berdonasi kerja pontang-panting untuk bayar cicilan, untuk makan dan segala kebutuhan hidup. Sedangkan dia yang kami bantu malah mau enak-enakan, uncang-uncang kaki nikmatin duit donasi. Apapun alasannya, kami sudah kecewa dan muak dengan si Agus dan keluarganya ini. Jadi, uang donasi harus ditarik semua tanpa terkecuali. Ini adalah ungkapan dari para donatur juga. Terus terang, saya secara pribadi itu merasa kasihan sesungguhnya. Ketika melihat persoalan ini semakin kesini malah semakin ribet. Ditambah lagi mereka menuduh Teh Novi alias Pratiwi Novianti ini adalah pengguna narkoboi. Dan ini sudah ditanggapin oleh lawyernya Pratiwi Novianti, karena ini merupakan tuduhan yang serius. Mari kita pantau terus kasus ini. Endingnya akan seperti apa? Apakah seorang Pratiwi Novianti yang pansos? Ataukah Farhad Abbas dan RD Low yang sedang mencari muka? Di mana ada berita viral, di sana ada Farhad Abbas, di sana ada RD Low. Mari, gunakan logika akal sehat kita dan marilah kita berpikir secara waras. Jangan pernah kita menyusahkan orang yang sudah berjuang untuk menolong dan meringankan penderitaan kita. Begitulah kira-kira.